Ya tamu pasti ngamuk lah ontohon. Mana sih udah jalan jauh-jauh, kemudian jet lag pula, sana sini dicuekin, ya pasti ngamuk lah. Kalau lu dagorin aja. Yo, salam hospitality dan jangan lupa bahagia. Gimana masih pada puyeng nggak mikirin okupansi ini? Saya akan membahas sedikit tentang keluhan tamu ya, ketika tamu itu traveling jauh-jauh ya. Memang kalau traveling jauh itu baik dalam negeri ataupun luar negeri itu sangat melelahkan. Apalagi sekarang di masa pandemi yang tak kunjung akhir. Saya hanya ingin mengingatkan kembali pada teman-teman, perjalanan jauh sekarang itu melalui proses yang sangat panjang. Dimulai dengan bikin visa terutama. Sekarang susah banget tuh bikin stres pula. Kemudian kita harus tes PCR atau antigen. Kemudian kalau kita di dalam pesawat dan di area bandara kita juga harus menggunakan masker, pengap tahu enggak. Dan tentu ketika PCR bukan hanya kita dicolok-colok, dikorek-korek hidung aja, dan itu juga mengeluarkan duit tahu enggak. Jadi betapa stresnya. Setelah itu kemudian ngisi formulir lagi, nama, alamat, paspor yang kadang-kadang bikin kita bete banget. Nah, kalau pulangnya pun sama. Nah, ini kalau kita tidak bisa memanagenya, bisa saja rasa bete dan rasa stres itu tumpahkan kepada hotel di mana tempat menginapnya. The first impression is key to elevating the guest from the stress. The first impression itu bukan hanya greeting dengan smile atau cengar-cengir gitu aja. Ya tentu lebih dari itu, yakinkan bahwa hotel kalian itu lobinya harus betul-betul tip-top bersih. Harus harum. Dan kemudian dibarengi dengan musik-musik yang tidak membisingkan. Tentu kalau kita lebih, kita bisa berikan towel, entah itu hot towel, cold towel, atau welcome drink kepada tamu. Nah, itu tentu akan bisa sedikit mengurangi rasa bete si tamu itu sendiri. Lalu ketika check-in nih, jangan lupa nih, yang pertama check-in harus secara cepat. Jangan sampai tamu itu ngantri. Harus dilakukan tentu dengan memisahkan atau counter khusus. Jadi paling tidak dalam waktu 2 menit, 3 menit sudah selesai. Dan jangan lupa ya, ini yang sering ya terjadi nih, kadang-kadang kuncinya tidak bisa berjalan normal. Bete enggak, udah jauh-jauh naik ke atas, kuncinya malah tidak jalan. Dasar pentohon. Nah, kayak gitu nggak boleh terjadi. Nah, kemudian di dalam kamar itu sendiri tentu ruangannya harus rapi dong, AC-nya harus dingin dong, air panas dan air dinginnya harus betul-betul bisa digunakan dengan baik. Nah, kalau menurut gua ya, kriteria tamu traveling jauh itu harus dikualifikasikan sebagai tamu VVIP. Nah, jadi kamarnya tip-top tuh. Ini yang terakhir nih, yang sering banyak komplain, yaitu tentang makanan. Makanan yang disajikan harus betul-betul makanan yang berkualitas. Atau boleh bahkan signature of the restaurant. Hitung-hitung show off kepada mereka. Jangan sampai makanannya itu adalah acak-acakan, kemudian rasanya anjim banget, gak keruan. Nah, ini yang membuat tamu itu bete. Saya sering dapat informasi ya dari kawan-kawan yang baru datang dari luar negeri, rata-rata komplainnya itu adalah di soal makanan. Makanannya tidak enak, kemudian dingin, rasanya nggak keruan. Ya, yang mungkin saya tahu karena hotel tersebut
masih selalu berpikir tentang cost-nya. Ya, rebutanlah antara F&B sama room division, biasanya sering rebutan tentang revenue. Rebutan kayak apa ya? Bantuan BLT aja sih. Tuh minyak baru rebutan, sekarang susah ya. Oke, guys, saya hanya mengingatkan, sepengalaman saya, kalau makanan itu tidak enak, sulit sekali tamu itu untuk memaafkan kita. Rata-rata tamu yang problem dengan makanan, maka akan sulit tamu itu untuk datang kembali. Percaya atau nggak percaya, itu adalah terserah kepada Anda. Let's put a smile on the guest face, karena dengan itulah hospitality kita akan jaya.